Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Nuraini dari SD Negeri 2 Cikesal, Kecamatan Gempol. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang rencana aksi perubahan pada orientasi P3K Kabupaten Cirebon. Ini adalah biodata saya. Evi Nuraini, tempat tanggal lahir Cirebon 20 Oktober 1988, alamat saya di Blok Pasek, RT 36 RW 09 Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol. Unit kerja di SD Negeri 2 Cikesal, Kecamatan Gempol. Saya bekerja di SD Negeri 2 Cikesal. SD 2 Negeri Cikesal mempunyai visi yaitu terwujudnya peserta didik yang mandiri dan berkualitas guna mendukung tercapainya kehidupan yang berilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan iman dan takwa. SD Negeri 2 Cikesal mempunyai 8 misi, yaitu yang pertama mendidik siswa untuk beriman dan bertakwa. Yang kedua, mendidik yang berakhlak mulia. Yang ketiga, mengajarkan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, mendidik siswa untuk hidup disiplin. Yang kelima, yaitu mendidik siswa untuk unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang keenam, yaitu mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik. Yang ketujuh, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Yang kedelapan, yaitu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Pada rencana aksi perubahan, saya mengambil masalah di SD Negeri 2 Cikesal, yaitu rendahnya minat baca dan kemampuan membaca peserta didik di SD Negeri 2 Cikesal dengan latar belakang masalah, yaitu SD Negeri 2 Cikesal merupakan salah satu sekolah dasar di Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, dengan kondisi yang serba terbatas dalam mendukung kegiatan literasi. Berdasarkan informasi dari guru kelas bahwa literasi siswa masih sangat rendah. Nah, dari sini bisa dilihat dari berbagai faktor, di antaranya pemahaman membaca teks belum memenuhi nilai KKM, kurangnya dukungan orang tua terhadap perkembangan peserta didik di sekolah, ruang perpustakaan yang tidak nyaman, pengaruh lingkungan yang mendorong mereka untuk menghabiskan waktunya dengan bermain gadget daripada membaca buku, sehingga hal tersebut sangat memungkinkan rendahnya minat baca dan perlu adanya upaya peningkatan minat baca melalui kegiatan literasi dengan memberikan sosialisasi dan model serta metode belajar yang variatif dan menarik dalam kegiatan pembelajaran keras. Jadi inovasi pembelajaran yang diberikan kepada murid. Jadi guru itu memberikan pembelajaran yang menarik, yang variatif dengan metode model yang membuat peserta didik itu termotivasi. Nah, sehingga minat baca dan kemampuan membaca peserta didik itu meningkat. Selanjutnya, maksud dan tujuan saya yaitu untuk mengangkat masalah tersebut dengan tujuan menumbuhkan minat baca siswa, memberikan motivasi siswa dalam kegiatan literasi, meningkatkan guru dalam melaksanakan inovasi pembelajaran, terciptanya kerjasama yang baik antara guru, siswa, orang tua, dan sekolah. Selanjutnya yaitu rencana kerja yang akan saya laksanakan ke 4 tahun yang akan datang. Ya, di tahun 2024 saya akan melaksanakan menganalisis alasan rendahnya minat baca dan kemampuan
membaca peserta didik. Jadi di sini saya menganalisis terlebih dahulu kenapa rendahnya minat baca dan kemampuan peserta didik itu kita analisis dulu supaya nanti ke depannya program apa nih yang saya akan laksanakan sehingga nanti akhirnya hasilnya itu akan baik, maksudnya akan meningkat. Minat baca dan kemampuan membaca itu akhirnya akan meningkat ke lebih baik. Di tahun 2025, saya akan membuat rencana kegiatan yang dapat meningkatkan minat baca dan kemampuan membaca peserta didik. Di sini mungkin akan terlibat antara guru, kepala sekolah. Nah, jadi di situ saya bukan hanya sendiri yang bekerja, nanti saya akan bekerja sama dengan teman saya, rekan kerja saya, dan juga kepala sekolah untuk membuat rencana kegiatan yang dapat meningkatkan minat baca dan kemampuan membaca peserta didik. Di tahun 2026, yaitu membuat media pembelajaran dan bahan ajar dalam kegiatan literasi. Ya, di mana di sini juga akan terjadinya kolaborasi antara teman sejawat ya dan juga teman kerja saya di sini supaya sekolah kita khususnya itu kegiatan literasinya itu lebih meningkat. Di tahun 2027 akan melaksanakan penerapan konsep pembelajaran interaktif. Dari rencana kerja yang tadi saya sudah memaparkan dan menjelaskan, di sini lebih jelas lagi di matrik rencana kerja. Yang pertama, kegiatannya itu menganalisis alasan rendahnya minat baca dan kemampuan membaca peserta didik. Dengan tujuan kinerjanya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat baca peserta didik. Ya, dengan indikator pencapaian, jadi indikator untuk mencapai tujuan tersebut, saya akan melakukan tes membaca pada peserta didik yang pertama. Dan yang kedua yaitu saya akan melakukan observasi melalui kegiatan wawancara kepada peserta didik. Sehingga nanti akan tercapailah tujuan kinerja, yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat baca peserta didik yang akan saya laksanakan di tahun 2024. Selanjutnya, kegiatan yang akan saya laksanakan yaitu membuat rencana kegiatan yang dapat meningkatkan minat baca dan kemampuan membaca peserta didik. Setelah saya menganalisis, di sini saya akan membuat rencana kegiatan yang mana akan meningkatkan minat baca dan kemampuan membaca peserta didik dengan tujuan kinerjanya yaitu terbentuknya program untuk meningkatkan dan kemampuan minat baca peserta didik selaras dengan visi dan misi sekolah. Nah, dengan indikator pencapaiannya yaitu diskusi dengan kepala sekolah, pasti di sini ya harus diskusi dulu ke kepala sekolah karena di sini akan kenapa saya melibatkan kepala sekolah karena di sini terbentuknya program ya yang selaras dengan visi dan misi sekolah. Dan yang kedua yaitu diskusi dengan rekan guru. Yang ketiga yaitu membuat program untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan membaca peserta didik yang akan saya laksanakan di tahun 2025. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat media pembelajaran dan bahan ajar dalam kegiatan literasi. Dengan tujuan kinerjanya yaitu memberikan motivasi serta minat baca peserta didik. Jadi termotivasi untuk membaca, termotivasi untuk memahami sebuah bacaan. Inilah tujuan kinerjanya. Dengan indikatornya apa untuk mencapai tujuan tersebut? Yaitu dengan cara pembelajaran menggunakan media yang interaktif. Yang kedua yaitu mendesain materi pembelajaran yang menarik. Ini adalah tantangan untuk guru ya. Jadi setelah mengajar kita merancang media pembelajaran, merancang materi yang akan akan disampaikan kepada peserta didik supaya pembelajaran itu terarah,
pembelajaran itu terarah, dan juga media pembelajarannya juga menarik. Jadi, memberikan motivasi kepada peserta didik untuk ikut dalam pembelajaran di kelas, tidak bosan. Ya. Kalau kita sudah siap dengan materi, dengan media pembelajaran, tidak otodidak gitu, maksudnya tidak pas di kelas baru kita merencanakan pembelajarannya, itu kan nanti akan seperti itu aja, ceramah seperti itu, dan akan mengakibatkan bosan, jadinya muridnya akan bosan, jadi tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi kita harus persiapan terlebih dahulu. Itu sih. Yang nomor 4 yaitu kegiatan penerapan konsep pembelajaran interaktif dengan tujuan kinerja, yaitu menumbuhkan motivasi dan keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Dengan indikator pencapaiannya itu menyediakan konsep pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran interaktif, menggunakan multimedia di sini. Bisa dengan smartphone, bisa dengan game, masih banyak lagi tentang pembelajaran interaktif tersebut yang akan saya laksanakan di tahun 2027. Nah, di sini dari awal sampai akhir saya matrik tentang matrik rencana tadi ya, rencana aksi perubahan, rencana kegiatan. Rencana kegiatan di sini penutup yaitu yang pertama memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Yang kedua yaitu masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi dan misi. Yang ketiga yaitu rendahnya minat baca siswa dikarenakan dari berbagai faktor, baik faktor internal dan eksternal. Yang keempat, semakin tinggi minat baca siswa, maka semakin tinggi pula kemampuan memahami bacaannya. Jadi di situ tadi sudah saya paparkan rencana aksi perubahan dengan rencana kegiatan sampai dengan matriknya. Jadi apa saja yang perlu saya lakukan di tahun 2025 sampai 2027 dan solusinya juga sudah saya paparkan. Solusi dengan indikator pencapaiannya seperti ini di tahun 2024 sampai 2027 itu saya paparkan. Dan semoga hasilnya di tahun 2027 itu siswa juga minat baca dan kemampuan membaca siswa itu meningkat. Dan yang kedua yaitu guru, ya, gurunya juga semangat, terus maksudnya melek digital, terus ada juga perubahan profesionalisme guru, jadi perubahan cara mengajarnya. Mereka juga akan mengenal nantinya digitalisasi pembelajaran itu seperti apa, jadi tidak monoton pembelajaran itu hanya ceramah, sehingga akan mengakibatkan kebosanan kepada peserta didik. Nah, akhirnya tidak termotivasi peserta didik itu untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi mungkin dengan program-program yang 4 tahun yang akan saya laksanakan itu bisa meningkatkan minat baca dan kemampuan membaca peserta didik di SD Negeri 2 Cikesal. Sekian, itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.